Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah ngeser-ngeser semua video-video kita ya. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, hari ini sebelum memulai video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone. Oke, baik ya, hari ini kita pengen ngebahas tentang hutang di aplikasi Kredivo, Akulaku, Shopee, dan Shopee Paylater. Aplikasi yang cukup raksasa di Indonesia, dan hari ini penggunanya bisa sampai dengan puluhan juta orang. Dan siapa saja hari ini yang sedang bermasalah, yang belum mampu melakukan pembayaran dan penyicilan di 4 aplikasi raksasa yang tadi kita sebutkan. Oke, baik, hari ini ada kabar bahagia ya. Aplikasi Kredivo, Akulaku, Shopee, dan Shopee Paylater ada yang menghapus hutangnya, ada yang menghapus jumlah bunga dan dendanya, dan ada juga yang hanya memberikan kesempatan untuk membayarkan pokoknya saja. Nah, siapa sih yang hari ini dapat kesempatan itu? Dan mungkin kalian masih mengingat tentang kasus mahasiswa-mahasiswi dari adik kita di IPB ya, yang ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan total hutang 600 juta lebih di 4 aplikasi yang tadi kita sebutkan. Nah, pada kesempatan ini kita pengen bahas dan bacakan dulu beritanya. Di sini tertulis judulnya, Akulaku hapus utang mahasiswa IPB, Shopee Kredivo menghapus bunga. Wow, ya kan, kita pengen bacakan dulu. Ini sebenarnya akhir dari kasus penipuan untuk adik-adik kita yang di IPB kemarin jadinya seperti apa sih? Nah, ini dia. Jakarta ya, CNBC Indonesia, ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB bisa bernafas lega karena keringanan utang mereka di sejumlah pinjol terkait kasus penipuan yang beberapa korbannya merupakan mahasiswa IPB. Total ada 4 platform yang digunakan untuk meminjam oleh para mahasiswa, mulai dari Akulaku, Kredivo, serta 2 fintech dari grup Shopee, yaitu Shopee Paylater dan Shopee S-Pinjam. OJK menjelaskan ya, memfasilitasi. Jelas ya, OJK yang memfasilitasi para mahasiswa dengan perusahaan dalam masalah ini. Dengan begitu bisa mendapatkan penyelesaian. Nah, tanda kutip dulu di situ. Baik ya, seluruh platform memberikan relaksasi peminjaman. Misalnya dari penghapusan pokok, bunga, dan denda dengan sesuai kebijaksanaan dari setiap perusahaan platform. Baik ya, seperti Akulaku menghapus buku semua pinjaman. Wow ya, untuk di aplikasi Akulaku ya kan. Kredivo, S-Paylater, dan S-Pinjam menghapus denda dan bunga. Cukup bayar pokoknya saja, kata Ketua SWI Tongam Tobing kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Nah, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan, total pinjaman itu mencapai 650 juta dengan tagihan tertinggi 16 juta rupiah. Ini berasal dari 121 orang peminjam dengan 197 jumlah pinjaman. Banyak banget ya. Ini mafia kecil-kecilan ini ya kan. Lanjut. OJK juga membeberkan ya jumlah korban di setiap platform. Kredivo dan S-Paylater misalnya masing-masing mencapai 240 juta dan 201 juta rupiah. Berikut perincian jumlah korban berdasarkan platform yang digunakan. Nah, yang tertipu di aplikasi Akulaku ada sebanyak 31 mahasiswa. Outstandingnya dengan total 66 juta rupiah. Lumayan banyak. Dan di Kredivo ada sebanyak 74 mahasiswa dengan outstanding 240 juta rupiah. Dan di Shopee Paylater itu ada sebanyak 51 mahasiswa dengan outstanding sekitar 201 juta rupiah.
Dan di layanan Sopies Pinjam itu ada sebanyak 41 mahasiswa dengan outstanding sebesar 141 juta rupiah. Oke, baik ya. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya OJK memiliki kekuasaan untuk memfasilitasi semua korban penipuan aplikasi pinjol yang kebetulan di IPB ini terjadi oleh kakak-kakak seniornya kalau saya tidak salah, dan udah kita bahas pada video yang sebelumnya. Jadi di sini aku pengen memberitahukan bagaimana dengan nasib teman-teman yang mungkin hari ini tertipu, yang kisahnya tak jauh beda dengan masalah di IPB ini. Banyak hari ini laporan yang kita dapatkan dari teman-teman di media sosial, baik di komentar YouTube atau mungkin di snack video atau mungkin di Instagram, banyak yang mengaku menjadi korban penipuan. Nah, kita berharap ya layanan memfasilitasi OJK yang diberikan kepada masyarakat khususnya untuk adik-adik di IPB ini juga menjadi sebuah pembelajaran. Yang pertama, aku pengen mengingatkan kepada teman-teman untuk berhati-hati kepada data-data pribadi kita. Yang kedua, jangan pernah mengklik link apapun. Dan yang ketiga, hati-hati dengan kode OTP, itu tidak boleh dan cukup rahasia hari ini. Nah, kita kembali kepada pokok permasalahan. Jadi pada kesempatan ini kita pengen mengajak ya kepada teman-teman yang mungkin hari ini masih punya di beberapa hutang di aplikasi yang tadi kita sebutkan itu untuk tetap tenang ya. Tidak panik dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Nah, di video ini kita pengen ya OJK itu juga bisa memfasilitasi teman-teman yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Misalnya penghapusan denda dan bunga yang hari ini terus bertambah ya kan, dan tentunya akan membuat kita panik dan pusing 7 keliling. Oke, dan pada video kali ini juga untuk adik-adik mahasiswa agar untuk tetap berhati-hati dan jangan lagi sembarangan memberikan data-data pribadi kalian kepada siapapun. Dan bagaimana ya seandainya masyarakat yang hari ini juga sudah merasa ditipu sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan gue berharap pihak OJK juga bisa memfasilitasi itu ya kan, dengan ya disertakan mungkin beberapa bukti-bukti bahwasannya memang kita ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin kita ditipu oleh ada orang yang mengaku ini itu segala